Kematian. Itulah sebabnya dunia yang saya tempati sekarang ini saya namai alam kubur. Di dunia ini saya menemukan badan yang bersifat jasad dengan dalil yang lafalnya al-alamu kullu mujudin. Artinya, dalam tiap-tiap alam manusia menemukan badan bangkai. Akan tetapi, bila saya sudah hidup, tentu saya tidak akan menemukan tubuh lagi. Seumpama saya memperoleh badan, sekarang pun sudah tampak. Demikianlah penjelasan saya khusus untuk kamu, Modang. Jalan saya tidak akan tersesat bila saya besok hidup, tidak merawak rambang, menduga-duga bila saya katakan bahwa sekarang ini saya mati. Hidup saya di dunia ini menemukan wujud keberadaan jisim, tulang, sumsum, otot, serta daging. Tersesat saya dalam dunia alam kematian. Di sini saya berjumpa dengan penyesatan agung, goda rencana, iblis, setan, dan neraka yang banyak jumlahnya. Di dunia ini pula jisim terbelenggu rantai dan air panas. Dikutip dari Pupuh 8, Asmarandana 1-2. Memberikan definisi, batasan tentang hidup lebih mudah daripada mati. Dulu, seseorang dianggap mati bila denyut nadi di pergelangan tangannya sudah berhenti. Lalu, setelah detektor denyut jantung ditemukan, seseorang dianggap mati bila detak jantungnya telah berhenti. Dan akhirnya, sekarang ini, seseorang dinyatakan mati bila setelah dideteksi dengan alat EEG, elektronsepalogram, gelombang listrik, otaknya datar, flat. Artinya apa? Jika pada masa lalu orang sudah dinyatakan mati karena denyut nadinya berhenti, pada masa sekarang mungkin saja orang itu masih bisa hidup. Ada pergeseran makna mati. Melihat kehidupan sehari-hari, mati adalah keniscayaan. Dapat dikatakan setiap orang menyadari bahwa dirinya akan mati, akan meninggalkan kehidupan di bumi ini. Siapa yang meninggalkan bumi ini? Setiap agama mengajarkan bahwa ada diri yang berada di dalam tubuh jasmani ini. Ada yang mengatakan bahwa diri itu jiwa. Ada yang menyebutnya nyawa atau sukma. Umumnya orang Islam menyebut roh. Berbagai sebutan dikenakan bagi diri, yaitu jiwa, nyawa, roh, sukma, soul, atman, dan lain-lain. Apapun namanya, tidak menjadi masalah. Pada prinsipnya, mereka semua berkeyakinan bahwa mati adalah perginya diri atau jiwa meninggalkan tubuh jasmani yang hidup di bumi ini. Jadi, ada kesepakatan yang tidak disengaja. Umumnya, pemeluk agama meyakini bahwa terpaksa atau tidak, dirinya akan meninggalkan jasmaninya. Yang berbeda, apa yang terjadi setelah mati. Orang-orang Hindu kuno, sebelum zaman Upanishad, yakin bahwa setelah kematiannya di bumi ini, jiwa akan mengenakan tubuh lain. Setelah
zaman Upanishad, orang Hindu menerima ajaran samsara dan karma. Dengan ajaran tersebut, pandangan orang-orang Hindu berubah. Berdasarkan ajaran tersebut, manusia yang berdosa atau yang tidak beruntung diberi kesempatan untuk lahir lagi ke bumi, untuk memperbaiki nasibnya dalam kehidupan yang akan datang. Kesempatan untuk lahir kembali sebagai bayi ini disebut reinkarnasi. Setelah orang memahami eksistensinya dan bisa hidup tenang dan damai, sabar dalam penderitaan, dan waspada dalam hidupnya, maka setelah mati orang itu moksa. Ia telah bebas dari belenggu materi dan kembali menyatu dengan jiwa tertinggi. Ia bagaikan segumpal garam di samudra, tak akan berpisah lagi. Menurut agama Zoroaster, setiap jiwa akan mengalami pengadilan individu di jembatan Sinfat, jembatan pemisah. Zoroaster akan bertindak sebagai hakimnya. Catatan setiap jiwa dibacakan. Perimbangan antara perbuatan baik dan buruk ditentukan olehnya. Bila perbuatan baik seseorang lebih banyak daripada yang jahat, maka tangan Zoroaster menunjuk ke surga. Sebaliknya, Zoroaster menunjuk ke neraka, Tubir, yang lokasinya di bawah jembatan. Jiwa-jiwa yang suci akan dibawa Zoroaster dalam menyeberangi jembatan menuju surga. Bagi orang Yahudi, tidak ada pengadilan individu setelah kematian. Penghakiman akan terjadi setelah kebangkitan umum bagi umat manusia. Tuhan akan memberikan pengadilan terakhir yang mengikat untuk setiap individu. Sebagian orang memperoleh hidup kekal dan sebagian lainnya menderita yang kekal. Setelah hari pengadilan, Tuhan akan mengirimkan keturunan Raja Daud untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Segala bangsa akan datang beribadat ke Yerusalem, yang akan menjadi tempat bagi kerajaan Tuhan adalah tanah suci yang diperbaiki dan dipermuliakan. Agama Buddha mengajarkan bahwa tidak ada apa yang disebut kiamat besar. Yang ada itu kiamat pribadi. Apa yang dialami dalam kehidupan sekarang merupakan karma orang itu masa sekarang dan masa lalu. Jadi, orang itu sendiri yang bertanggung jawab atas kualitas kehidupannya sekarang. Kalau sekarang hidup penuh penderitaan, maka karma masa lalu orang itu yang dituai sekarang. Jika ingin dilahirkan kembali sebagai orang yang bahagia, maka ia harus bertindak benar. Bagaimana pandangan agama Kristen? Perjanjian Baru berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Namun, sejumlah orang Kristen menyimpulkan bahwa jiwa setelah kematian akan masuk ke suatu tempat sementara yang disebut Hades. Di tempat ini, jiwa-jiwa orang yang benar dan jiwa-jiwa orang yang salah ada dalam ruangan yang terpisah. Jiwa orang yang benar akan menerima anugerah. Jiwa orang yang salah akan mengalami permulaan hukuman akibat kesalahannya di bumi. Kedua jenis jiwa itu akan menunggu kebangkitan umum untuk mendapatkan pengadilan terakhir yang mengikat. Setelah kebangkitan umum datang, maka Yesus akan menjadi hakim agung. Dia akan menghakimi manusia seorang demi seorang. Pada umumnya, orang Islam berkeyakinan bahwa setelah kematian datang pada seseorang, ia disebut berada di alam kubur atau alam barzah. Ada siksa kubur dan ada nikmat kubur.
Pada saatnya nanti dunia akan berakhir dan mereka sebut hari kiamat. Kemudian semua manusia dibangkitkan dengan tubuh barunya. Lalu manusia berkumpul bersaf-saf berada di barisan nabinya. Ada penghakiman terakhir, yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejahatannya, ia masuk surga. Sebaliknya akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang di surga kekal adanya, sedang yang di neraka ada dua kelompok. Kelompok orang yang kekal di dalamnya dan kelompok orang merasa penderitaan neraka sebagai pencucian. Semua pandangan itu tentu saja merupakan pandangan umum yang ada dalam setiap agama. Pandangan yang berlaku secara umum, bukan pandangan dalam kelompok-kelompok kecil yang ada dalam agama. Jadi, seandainya Anda merasa tidak cocok dengan pandangan yang disebutkan, maka Anda tidak perlu gusar atau kecewa karena hanya mengemukakan pandangan yang dianut oleh mayoritas pemeluk agama-agama tersebut. Siti Jenar adalah salah seorang wali dari wali 9 di tanah Jawa. Tetapi dia mempunyai pandangan yang berseberangan dengan pendapat para wali lainnya pada masa itu. Siti Jenar dianggap murtad, keluar dari Islam. Siti Jenar dianggap tidak lagi berpijak pada Al-Quran dan hadis. Jika kita membaca kutipan tadi, pandangan Siti Jenar bukan saja berbeda dari kepercayaan orang Islam umumnya, tetapi juga berbeda dengan pandangan agama-agama yang diutarakan tadi. Siti Jenar menganggap dunia ini alam kematian. Manusia yang hidup di dunia ini bersifat mayit, mati. Kehidupan sekarang ini bukan kehidupan sejati, karena masih dihinggapi kematian. Hidup sejati, menurut Siti Jenar, tidak tersentuh kematian. Badan yang berupa tulang, sumsum, otot, dan daging hanyalah perangkap bagi kehidupan. Dia menganggap bahwa hidup di dunia ini tersesat. Hidup yang sebenarnya itu tanpa raga. Justru adanya raga ini yang menimbulkan banyak penyesatan, godaan, iblis, dan setan. Raga adalah kerangkeng bagi diri atau jiwa. Dengan raganya manusia mempunyai banyak neraka. Dengan raganya manusia merasakan banyak penderitaan. Bagi Siti Jenar, hidup itu tanpa raga. Bila orang itu hidup, maka hanya diri pribadinya saja yang ada. Dalam kondisi demikian, tidak ada lagi haus, lapar, dan lesu. Yang ada hanya selamat dan bahagia melulu. Jadi, orang hidup sekarang ini hanyalah menyiapkan diri memasuki kehidupan yang sebenarnya. Bila tidak siap, yang ditemui hanyalah alam kematian lagi. Jiwa akan terperangkap lagi ke dalam badan yang bersifat bangkai mayit. Nah, bila diamati sepintas, pandangan Siti Jenar ini seolah-olah tanpa didukung dalil Al-Quran dan hadis. Padahal, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia yang hidup di bumi ini sesungguhnya tidur dan bangun ketika matinya. Kemudian di dalam surat Al-Zumar dinyatakan, sesungguhnya engkau itu mayit dan mereka pun mayit. Pada umumnya, ahli tafsir menerjemahkan ayat itu, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Dalam Al-Quran, kata mayitun terdapat di 3 ayat. Yang ditonjolkan pada ayat-ayat ini adalah
sifat mati atau sebagai mayit, bangkai. Artinya, orang yang hidup di bumi ini dalam posisi terkena kematian. Al-Quran mengungkapkan proses kejadian manusia, menyebutkan berlangsungnya proses penciptaan hingga lahirnya bayi. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari sari tanah. Kemudian kami menjadikannya sari tanah itu nutfah dalam tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, bakal embrio. Lalu kami jadikan segumpal darah, segumpal daging. Di dalamnya kami buat tulang, dan tulang kami balut daging. Kemudian kami menjadikan bentuk yang lain, yaitu bayi. Maha berkah Allah, pencipta terbaik. Kemudian di ayat lainnya dinyatakan, kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu benar-benar dalam periode menyongsong maut. Dengan demikian orang yang hidup di bumi ini berstatus sebagai orang yang sewaktu-waktu menjadi mayit, bangkai. Mari kita pelajari penjelasan Syekh Siti Jenar kepada Modang pada pupuh yang sudah disampaikan di awal tadi. Pertama, alam yang kita tempati sekarang ini disebut alam kubur. Dalam bahasa Arab, arti asal dari kata kerja kobara adalah memendam, menyembunyikan, dan kabar yang kata jamaknya kubur sebenarnya adalah tempat untuk memendam atau menyembunyikan sesuatu. Dunia sekarang ini masih berupa alam kubur karena banyak hal yang disembunyikan oleh manusia. Apa yang disebut rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan. Dalam dunia ini tidak terjadi transparansi. Loh, bukankah sekarang ini kita menuju kehidupan yang penuh transparansi? Tidak ada lagi sesuatu yang ditutup-tutupi tanpa tedeng aling-aling. Pertanyaannya, apakah kita bisa hidup dengan keterbukaan penuh bila kita masih punya kepentingan sendiri-sendiri? Apa ya bisa? Kita hidup tanpa menyembunyikan sesuatu bila kesadaran di kalangan umat manusia ini masih merupakan barang langka? Sifat hidup di dunia disadari sepenuhnya oleh Siti Jenar. Karena itu, dunia ini dia sebut alam kubur. Makin hari makin banyak saja sesuatu yang perlu dirahasiakan di dunia ini. Dulu orang menemukan padi tanpa harus dipatenkan. Orang menemukan tempe tanpa dipatenkan. Semua jenis makanan tradisional tidak ada patennya. Kita tidak tahu lagi siapa-siapa penemu berbagai jenis makanan itu. Mereka itu bekerja secara lillahi ta'ala, demi Dia yang maha tinggi. Tetapi sekarang, jika ada orang menemukan sesuatu, maka dia harus buru-buru mematenkannya. Ia takut hasil penemuannya dicuri orang atau dimanfaatkan oleh orang lain. Jika penemuannya itu tidak dipatenkan, orang lain akan membisniskannya. Ia tidak dapat apa-apa dari segi materi dan orang lain yang menikmatinya. Dengan demikian, dalam kehidupan sekarang ini, rahasia alam banyak dibuka, tetapi rahasia manusia semakin rapat ditutupi. Inilah alam kubur. Oh, engkau memang manusia luar biasa, Syekh. Pandanganmu itu 500 tahun, bahkan 1000 tahun lebih maju dari umat manusia di zamanmu. Sekarang ini, baru mereka yang hidup di negara maju yang terus-menerus mengedepankan keterbukaan. Mereka menuntut hidup dalam kesetaraan dalam kehidupan.
Setiap orang ingin urusannya tidak diganggu dan tidak mengganggu orang lain. Inilah bentuk kehidupan yang engkau canangkan, Syekh. Engkau merasa bahwa alam ini adalah alam kubur. Pada masa sekarang ini pun dirasakan demikian. Banyak hal yang masih ditutupi. Kejahatan orang besar masih harus ditutupi. Kepentingan sekelompok orang masih harus ditutupi. Agama yang seharusnya memberikan jalan bagi pencerahan digunakan sebagai tutup. Kepandaian yang diberikan Tuhan kepada orang tertentu yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia digunakan untuk menutupi kepentingan segelintir orang. Banyak hal yang disembunyikan dalam alam kubur. Kata kejujuran dalam bermasyarakat hanya merupakan slogan. Ajaran persamaan derajat manusia masih semu, apalagi kalau itu menyangkut keadilan, baru menjadi janji-janji politis. Perilaku manusia Indonesia sukar ditebak karena tiadanya kejujuran bersama. Mempelajari penjelasan Syekh beberapa ayat yang menyangkut perihal kubur, ada 5 kata kubur di dalam Al-Quran. Semuanya mengisyaratkan akan adanya kebangkitan kesadaran umat manusia di bumi ini. Kapan waktunya? Tentu saja tidak tahu. Yang jelas sekarang ini, manusia mulai menuntut adanya kejujuran di segala bidang. Organisasi-organisasi dituntut adanya transparansi. Manusia dituntut lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada pribadi atau kelompoknya. Dulu, demokrasi adalah bersedia menerima kekalahan dari pihak lain. Tetapi sekarang, demokrasi dituntut untuk menerima kehadiran minoritas. Demokrasi harus melindungi mereka yang minoritas. Tak ada tirani mayoritas atau minoritas. Mari kita renungi ayat-ayat tentang kubur. Sesungguhnya saat itu pasti datang, tiada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Dan engkau tidak dapat membuat mendengar orang yang ada di dalam kubur. Sungguh, mereka yang dimurkai Allah telah berputus asa terhadap kehidupan yang akan datang, sebagaimana orang-orang kafir yang ada di dalam kubur berputus asa. Apakah dia tidak mengetahui ketika apa yang ada di dalam kubur dibongkar? Dan apabila kubur-kubur dibongkar. Syekh, generasi penerusmu di Indonesia telah merumuskan Pancasila. Harapanmu 500 tahun yang lalu dibangkitkan. Demokrasi bukanlah menang atau kalah bagi suatu kelompok. Demokrasi adalah memberikan tempat bagi semua orang. Demokrasi harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sekali lagi, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, agar setiap orang mendapatkan tempat dalam hidup ini. Maka demokrasi harus ada dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini maknanya jauh lebih luas daripada bentuk demokrasi barat yang hanya terdiri dari partai-partai politik. Ada kelompok yang lebih punya kepentingan politik. Untuk ini ada partai politik. Tetapi ada pula kelompok yang tidak mau terlibat hiruk-pikuknya politik. Dan kelompok ini adalah kumpulan orang-orang yang ingin menjunjung adat istiadatnya, seni budaya, serta kepercayaannya. Kelompok ini seharusnya ada di DPR, sehingga DPR betul-betul merupakan perwakilan rakyat. DPR kita harus sesuai dengan Pancasila. Jangan sampai DPR
hanya diisi orang-orang yang hanya berebut kekuasaan. Jika kita masih senang DPR yang bergaya barat, berarti kita masih senang tinggal di alam kubur. Kita lebih senang semua kepentingan rakyat dirumuskan dalam politik. Kita lupa terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bebas politik. Kedua, hidup di dunia ini bersandangkan badan yang bersifat bangkai. Siti Jenar tidak bicara tentang beberapa orang yang dapat hidup sampai ribuan tahun. Dia bicara tentang hampir keseluruhan manusia. Manusia tidak seperti ular, cecak, atau binatang tertentu yang dapat berganti kulit. Pada umumnya, manusia mati setelah badannya rapuh karena tua, penyakit, atau rusak. Dalam Pupuh 7, Siti Jenar menjelaskan kepada Modang bahwa hidup itu bersifat daim, kekal selamanya, tak tertimpa kematian. Itulah hakikat hidup. Tuhan pun disebut Al-Hay, yang hidup. Zat hidup ini telah menetes pada sari tanah, dan terwujudlah kehidupan. Sehingga di bumi tercipta siklus hidup dan mati. Dalam ayat Al-Qur'annya dinyatakan, engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Siang dan malam ada karena bumi berputar pada porosnya. Hidup dan mati juga analog dengan terjadinya siang dan malam. Jika zat hidup ini menetes pada media kehidupan, maka terjadilah proses hidup. Jika ia sudah hidup di luar kandungan, maka ia mengalami proses kematian. Jadi manusia itu sebenarnya born to die, dilahirkan untuk menghadapi kematian. Kita makan dan minum setiap hari sebenarnya bukan untuk hidup, tetapi hanya untuk menunda kematian. Begitu kita lahir ke dunia, proses kematian itu sendiri terus berjalan. Hidup sekarang ini dapat diumpamakan biji tumbuhan. Biji tidak tumbuh bila faktor yang ada tidak mendukungnya tumbuh. Selama tidak tumbuh, biji disebut dalam fase dorman, fase tidur, masa tidak aktif. Nah, menurut hadis, hidup sekarang ini ada dalam fase tidur. Karena dalam fase tidur, kita ini tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi di balik kematian. Kalau kita betul-betul hidup, kita sudah pasti tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu kemana kita akan melangkah. Dasar bangkai, kita ini seperti ada di alam kegelapan. Kita hidup dengan meraba-raba. Curiga, prasangka, ragu-ragu, cemas, dan sejenisnya membuktikan bahwa orang hidup di bumi ini diliputi ketidaktahuan. Loh, orang tidur, bagaimana bisa tahu? Dalam alam kematian, alam kubur, manusia tidak tahu hakikat sesuatu. Bahkan dia tidak tahu diri sejatinya. Hidup di alam kubur tergantung berbagai faktor di sekitarnya. Seperti biji, ia tumbuh atau tidak tergantung lingkungannya. Bukan karena dirinya. Zat hidup biji itu cuma menemukan badan yang disebut bakal biji. Lalu ia berkembang menjadi biji. Ia baru hidup bila ada media tumbuh yang cocok. Siti Jenar berkata bahwa dirinya, zat hidupnya menemukan awak, ahlab, dan awak badan bersifat bangkai. Jadi, begitu kita memasuki alam wujud, maka kita pasti digiring untuk menjadi bangkai, kata Syekh Siti Jenar. Kullu alamin maujud. Setiap alam ada eksistensi. Sebenarnya filsafat Syekh Siti Jenar ini
asli konsep Jawa. Alam atau kosmos butuh rupa, tetapi ia tidaklah berhenti pada rupa asalnya. Begitu lahir sebagai bayi, manusia tidak tetap hidup sebagai bayi. Ia tumbuh sebagai kanak-kanak, lalu remaja, pemuda, dewasa, tua renta, dan akhirnya menjadi bangkai. Orang Jawa menggambarkan konsep kehidupan itu dengan baik pada Candi Borobudur. Meskipun candi tersebut dibangun untuk pemeluk Buddha, tetapi ia perwujudan kompromistis dengan ajaran Jawa. Candi Borobudur terdiri dari 10 tingkat. Ini jelas konsep 10 dunianya agama Buddha. Tetapi 10 dunia tadi dibuat menjadi 4 tingkat atau tangga kehidupan. Tangga yang paling bawah adalah Kamadhatu. Inilah dunianya keinginan diri manusia. Pada tahap ini, zat hidup manusia ingin hidup berwujud di bumi ini. Pada tahap ini, zat hidup ingin menemukan awak, sarira, badan untuk mewujudkan keinginannya. Tahap berikutnya adalah rupa dhatu, wujud lahiriah, bukan wujud, keberadaan lahiriah. Zat hidup telah menemukan keberadaannya di bumi ini. Ia mengekspresikan dirinya dalam pergaulan hidup. Dunia eksoteris. Di dunia ini, manusia berbuat, beramal, dan bertindak. Untuk apa? Untuk meraih tingkat hidup yang lebih tinggi. Tetapi, alam ini diliputi kegelapan. Kita tidak tahu jalan menuju tangga berikutnya. Karena itu pada alam ini, manusia dituntut untuk mepes hawa nafsu, mengendalikan keinginannya, karena badan kita sedang mengalami proses kematian. Jika kita tidak mampu mepes keinginan kita, ya zat hidup kita akan netes lagi untuk menjadi biji. Begitulah siklus hidup tidak henti-hentinya. Ada 5 lorong dalam rupa dhatu. Lorong kelima merupakan lorong peralihan. Kelima lorong itu melambangkan kama, banda, kuasa, puja, dan anteng. Kama adalah kesenangan seksual. Banda adalah kesenangan terhadap harta dan benda. Kuasa merupakan keinginan manusia berkuasa, sedangkan puja adalah sifat manusia ingin dipuja, dipuji, dan dihormati. Lorong pada tingkat kelima yaitu lambang anteng, merupakan langkah manusia pada tahap awal untuk bisa menguasai dirinya. Ia merupakan langkah untuk ke tangga arupa dhatu. Jika kita mampu mengendalikan hidup kita, maka kita bisa menemukan jalan bagi kehidupan sesudahnya. Inilah arupa dhatu, alam tanpa wujud. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi kita telah ada di alam tanpa angan-angan, alam tanpa nilai, alam apa adanya. Manusia berkarya tanpa pamrih. Manusia sudah melepaskan diri dari kepentingan sendiri atas kelompoknya. Manusia memegang agama yang paling pas buat dirinya, bukan jalan yang disediakan oleh orang lain. Karena itu, patung-patung Buddha dikerangkeng dalam stupa. Pada tahap ini, manusia bertekad bulat untuk mengepompongkan diri, hidup sebagai kepompong. Dalam keberadaan arupa dhatu, manusia berusaha membebaskan dirinya dari 3 jeratan keinginannya, yaitu keinginan lahiriah, keinginan yang lahir dari tuntutan awak atau badan jasmani, keinginan pikiran yang lahir dari tuntutan non-materi yang bersifat abstrak, dan keinginan rohani atau spiritual yang lahir dari sebuah cita-cita atau obsesi dalam hidup ini. Pelataran arupa dhatu ini juga merupakan simbol bagi rasa cipta dan karsa.
Laku anteng merupakan tangga transisi, peralihan. Hidup begitu menetes pada daging, tulang, dan otot, punya daya untuk merespon atau memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Daya rasa tumbuh dalam badan jasmani itu. Kemudian manusia mencoba mengerti, memahami hal-hal yang ia tangkap. Ada cipta di dalam diri manusia. Manusia mencoba mengetahui objek-objek yang ada di sekitarnya. Bukan hanya tahu namanya, tetapi juga hubungan satu dengan lainnya. Ia ingin tahu gunanya. Kemudian daya hidup ini berkembang dan lahirlah karsa. Ada karsa kehendak dalam diri manusia. Pada kondisi tertentu, rasa cipta karsa dapat membelenggu manusia, sehingga manusia hanya tertawan oleh hayalannya sendiri, oleh fantasi dan imajinasinya sendiri, termasuk hayalan dan imajinasi tentang Tuhan. Manusia seharusnya membuka dirinya terhadap anugerah dan rahmat Tuhan, tetapi kenyataannya manusia menciptakan Tuhan dalam pikirannya. Semua angan-angan ketuhanan harus dikerangkeng, harus ditutupi dengan stupa. Tuhan yang ditemui adalah Tuhan yang bebas dari rupa dan angan-angan. Tuhan yang bebas dari anggapan dan kepercayaan. Karena itu manusia dalam tahap ini berusaha ngelakoni menjadi hidup heneng, hening, dan manteng. Heneng, diam adalah usaha manusia untuk menimbulkan riak kenegatifan dalam hidup. Kemudian pikirannya menjadi jernih, bening, penuh hikmat, lalu ia manteng. Husu hidupnya menjadi rahmat, kasih sayang bagi segala yang ada di sekelilingnya. Tuhan yang satu, yang meliputi segalanya. Ya, inilah Tuhan yang menjadi samudra bagi pulangnya zat hidup. Jika manusia dapat membebaskan dirinya dari segala angan-angannya dan menapaki kehidupan nyata, maka dialah yang berhak memasuki Nirupadatu. Di alam inilah manusia akan menemukan kelanggengan, kekekalan dirinya. Ia masuk ke dalam alam sunyaruri, alam ketiadaan, alam kebahagiaan yang bebas dari segala bentuk, baik yang pernah dilihat maupun yang hanya diangankan. Alam ini disebut dalam Al-Quran, tak seorang pun mengetahui kebahagiaan yang tersembunyi bagi mereka yang beriman sejati sebagai anugerah amalan mereka. Apa artinya ayat tersebut? Seseorang tidak akan mengetahui kebahagiaan yang disediakan bagi orang lain. Karena itu jalan hidup harus diketahui oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya seseorang tidak boleh mengkafirkan yang lain. Dalam Al-Quran pun Tuhan hanya memberi sifat-sifat orang kafir. Tuhan tidak menuduh seseorang telah kafir. Bahkan Abdullah bin Ubay yang terkenal munafik pun tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Fir'aun, musuh Nabi Musa, juga hanya disebut nama generiknya. Kita tidak mengetahui Fir'aun yang mana yang menentang Musa dari serangkaian Fir'aun yang turun-temurun menguasai Mesir. Ketiga, bila sudah hidup diri manusia tidak menemukan badan lagi, disebutkan dalam Pupuh 8, lain halnya bila orang hidup tanpa raga, hanya diri pribadilah yang ada, tidak kenal haus dan lapar, yang ada hanya selamat dan bahagia semata. Bagi Siti Jenar, hidup sejati itu adalah hidup yang tidak bersandangkan badan, raga, atau tubuh jasmani sekarang ini. Raga jasmani justru membatasi gerak. Dengan badan fisik ini, manusia tidak bisa bergerak cepat dalam perjalanan hidupnya. Manusia tidak merdeka. Badan fisik bahkan menutupi pandangan, sehingga manusia tidak bisa melihat jalan hidupnya yang akan datang.
Coba bayangkan, jika kita lagi makan enak, boleh jadi kita lupa dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika makan enak itu, orang juga lupa bahwa badan yang ditumpanginya itu membawa kematian. Makan dan minum ternyata tidak membuat kita hidup. Kita makan dan minum itu untuk menunda diri kita menjadi mayit, bangkai. Sungguh, lahir di bumi ini untuk menyongsong kematian, bukan untuk mendapatkan kehidupan. Ini bukan paham nihilisme. Loh, ini adalah realita. Jika kita ini berjalan menuju ke kematian, tidak berarti lalu kita boleh seenaknya. Sama dengan orang yang ada di dalam penjara. Walaupun ia sendirian, ia tidak bisa bertingkah laku semaunya. Ia tetap wajib memenuhi aturan main di penjara. Kita makan agar kita dapat bekerja. Yang jelas bukan agar kita hidup. Kita cuma menunda kematian, karena kita memang berada di alam kematian. Lalu, untuk apa kita hidup sekarang ini? Untuk menemukan jalan hidup. Dunia ini bukan jalan hidup. Justru jalan menuju ke kematian. Kesempatan hidup di bumi ini seharusnya untuk menemukan jalan hidup. Disinilah manusia harus selalu bercermin diri, mawas diri. Harus berani melihat kenyataan yang sekarang ini kita alami. Bukan malah tidak ambil peduli. Kalau kita tetap tidak menyadari keberadaan kita ini, mana mungkin kita menjadi lebih tahu nantinya. Barang siapa yang buta dirinya, bukan mata fisiknya, di dunia ini, di hari nanti, ia lebih buta, dan jalan yang ditempuhnya lebih menyesatkan. Di sini, Siti Jenar betul-betul menginginkan kita agar kita tidak terperangkap sifat dunia. Jika kita terjebak dunia, wah, kita bisa kehilangan jalan di masa depan. Karena itu, Siti Jenar merasa tersesat jalan dalam hidupnya dan jatuh di alam kematian. Di sini manusia bertemu dengan berbagai macam penyesatan, godaan, setan, iblis, neraka. Semuanya mengurung manusia di dunia ini. Bahkan anak, istri, ibu, bapak, sanak saudara, semuanya bisa menjadi godaan yang besar. Dan ini tak salah secara Qur'ani. Hidup yang sebenarnya tanpa raga ini, hidup dalam wujud frekuensi murni, hanya diri pribadi, hidup dalam sunyaruri. Hidup dalam nirupadatu, bukan hanya husu, manteng, tetapi madep. Ya, menghadap sendirian kepada keberadaan agung, Tuhan yang Maha Esa, diri pribadi yang ada. Setiap diri datang kepadanya sendirian pada saat kebangkitan zat hidupnya. Cuma diri pribadi yang ada dalam konsep Jawa disebut manunggaling kawula kalawan Gusti. Bukan jumbuhing kawula kalawan Gusti. Menyatunya hamba dan Tuhan, dan bukan bercampurnya hamba dan Tuhan. Tauhidu al-wujud, dan bukan widat al-wujud, dan bukan wihdat al-wujud. Manunggaling kawula kalawan Gusti. Menyatunya hamba dengan Tuhan adalah konsep Jawa. Konsep ini terekam pada tahun 911 sebelum Masehi, yaitu ketika lahirnya Abjad Jawa oleh Empu Ubayun. Memang, dalam penerapan konsep itu ada yang mendapat pengaruh dari agama Hindu, Buddha, atau Islam. Tetapi Siti Jenar nampaknya memilih yang asli Jawa, yaitu yang tekanannya pada Atman, diri pribadi. Hidup adalah wujud diri pribadi. Mereka dari belenggu, gangguan, dan godaan sekitar. Mirip dengan pemancar berfrekuensi FM yang jernih dan nyaring bunyinya tanpa ada kresek-kreseknya. Itulah dambaan Syekh Siti Jenar. Masuklah engkau sebagai hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam tamanku. Begitu seruan Tuhan di dalam Al-Quran. Tamanku bisa diartikan yang lebih luas,
menjadi keberadaanku. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kamu berasal dari ilahi, dan niscaya kami kembali kepadanya. Nah, hidup kembali kepadanya, maka jangan dicari lagi sosoknya. Begitulah yang dijelaskan Siti Jenar. Hanya diri pribadi yang ada. Tuhan tidak butuh tempat tinggal. Tamannya merupakan tempat kembali hamba-hambanya yang beriman. Tetapi dia tidak ada di dalam maupun di luar tamannya. Hamba menyatu dengan Tuhan. Hidup hamba tidak terpisahkan dari Tuhan. Diri pribadi yang ada itu, jika hamba betul-betul hidup kita sekarang ini dalam alam kematian. Teolog mungkin berapologi, membela diri bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu. Jadi kita sekarang ini pun tetap satu dengan Tuhan. Ya, Anda betul, tetapi eksistensi kita ini tetap tersekat dengan Tuhan. Jika kita minta tidak dikenai mati, toh kita tetap mati. Artinya, permintaan kita ini tidak sampai kepadanya. Ini realita. Padahal Tuhan berfirman, mintalah kepadaku, niscaya aku penuhi kamu. Loh, kalau doa kita tidak dikabulkannya, apa artinya? Artinya ya kita ini tidak berhadapan dengannya. Hanya anggapan kita saja kita telah berhadapan dengannya. Tetapi sesungguhnya kita tidak kenal dia. Siti Jenar bukanlah seorang teolog, dia seorang praktisi. Agama baginya bukan teori yang hanya dihafal. Agama adalah sebuah jalan yang harus dilalui. Dia tidak ambil pusing dengan nama agama, walaupun agama yang sedang disandangnya adalah Islam. Tetapi kenyataan hidup, keberadaan diri, jiwa, itulah yang menjadi bagian kesadaran Siti Jenar dalam hidupnya di dunia ini. Siti Jenar menyadari sepenuhnya bahwa hidup di dunia ini ada di alam kematian. Karena kita sebagai bangkai, maka kita tak mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Jika kita merasa kita bisa berkomunikasi, itu karena perasaan kita sendiri, itu karena anggapan kita sendiri. Loh, kalau kita mengikuti pandangan Siti Jenar, kita pasti jadi pasif dong. Wong dunia ini dianggap sebagai alam kematian. Berarti orang tidak perlu bekerja. Buat apa bekerja jika nyatanya kita ini berawak bangkai? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya timbul dari orang yang membela paham yang diikutinya. Padahal Siti Jenar tidak berurusan dengan paham. Dia tidak berurusan dengan isme, paham. Dia cuma ingin menjelaskan kepada para wali yang bertanya tentang pendapatnya. Untuk bisa mengerti pandangan Siti Jenar, ada sebuah kutipan terjemahan dari ayat Al-Quran. Allah yang menjadikan malam bagi kamu, agar kamu bisa menenteramkan diri, dan menjadikan siang agar kamu melihat. Sesungguhnya Tuhan senantiasa memberikan anugerah kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mari kita perhatikan dengan seksama ayat itu. Di situ malam dicipta agar manusia bisa merasa tentram, menentramkan diri. Yang oleh banyak ahli tafsir, kata ini diterjemahkan menjadi untuk beristirahat. Buat apa beristirahat? Agar besoknya badan yang terasa segar ini digunakan untuk melihat, berjaga, melek. Biasanya kata itu diterjemahkan menjadi untuk bekerja, malam beristirahat, siangnya untuk bekerja mencari nafkah. Apa tujuan pokok mencari nafkah? Tentu saja untuk bisa makan. Lalu untuk apa makan, berpakaian, dan bertempat tinggal itu? Untuk hidup. Nah, salah jawabannya. Kata Siti Jenar, pangan, sandang, dan papan adalah untuk mempertahankan hidup di bumi, alias untuk menunda kematian. Kematiannya sendiri tidak dapat dihentikan, cuma bisa kita tunda. Karena itu, bahasa ayat itu
tidak menggunakan kalimat siang hari untuk bekerja. Kalimatnya adalah diciptakan siang hari untuk melihat, melek. Bekerja itu hanya karena kondisi saja. Seandainya pangan itu berlimpah di sekeliling kita, maka bekerja untuk cari nafkah tidak ada gunanya. Loh, kita sekarang bekerja keras, bercucur keringat karena pangan tidak tersedia mudah di sekitar kita. Distribusi pangan tidak merata. Kemudahan mendapatkan pangan semakin hilang. Padahal kematian harus ditunda dalam hidup ini. Lalu manusia mencari hiburan. Malam hari tidak cukup lagi untuk menenteramkan diri. Bahkan pekerjaan tertentu harus dikerjakan malam hari. Di mana letak validitas ayat itu? Jika kita selalu pahami ayat secara harfiah. Lalu, manusia menciptakan berbagai macam alat untuk kemudahan hidupnya. Tetapi itu semua bukan untuk hidup. Semua yang dilakukan manusia sekarang ini hanya untuk menunda yang namanya kematian. Kita sendiri hidup dalam alam kematian. Kita selalu menyederhanakan makna. Siang hari untuk melihat menjadi siang hari untuk berusaha. Karena itu, kita tidak menyadari kebangkaian kita. Kalau toh ada yang menyadari kebangkaiannya, itu pun hanya sedikit. Bukankah kebanyakan manusia tidak bersyukur? Tidak mensyukuri bahwa dirinya sekarang ini menjadi bangkai. Tidak mensyukuri bahwa sekarang ini kita sebagai ulat. Lihat, ulat makan untuk berkepompong dalam perjalanan hidupnya. Tujuannya menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi kita bekerja ini agar kita tertunda kematian kita. Jika masih hidup, maka malamnya untuk menenteramkan diri, untuk merenungkan arti hidup yang sebenarnya, untuk menemukan jalan hidup, bukan beristirahat. Istirahat hanyalah kondisi ketika kita tidak terlibat pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Lalu siangnya untuk melihat, makna ini lebih luas daripada siang untuk berusaha. Melihat juga untuk memenuhi kodrat hidup. Saya mencari sandang pangan atas kodrat saya sendiri, kata Kebo Kenongo, salah seorang murid Siti Jenar. Di dalam diri manusia ada kodrat, ada blueprint atau cetak biru yang sudah ditetapkan sebelum lahir. Jadi, hidup sekarang ini untuk memenuhi kodrat diri kita masing-masing. Bekerja hanyalah cara untuk memenuhi kodrat itu. Berbagai macam benda diciptakan sebagai alat untuk menenteramkan diri. Berbagai sarana diciptakan manusia untuk memudahkan kehidupan kita sekarang ini. Sedangkan tujuan hidup kita sekarang ini, ya, untuk menemukan jalan hidup. Ya, agar kita tetap tidak terbelenggu dalam alam kematian. Karena hidup ini untuk memenuhi kodrat dirinya, maka tidak dibenarkan mengusik, menzolimi, mengganggu, menekan, membuat derita orang lain. Agama Islam yang datang kemudian ke tanah Jawa, Nusantara, juga punya pandangan. Islam itu tidak menderita dan tidak pula membuat orang lain menderita. Hidup yang sebenarnya adalah bebas dari rasa haus dan lapar. Hidup itu bebas dari lesu dan letih. Hidup itu selamat dan bahagia melulu. Hidup yang sekarang ini hanya untuk menemukan jalan hidup agar tidak menjadi bangkai lagi. Untuk menempuh hidup sempurna dan tidak lagi hidup sengsara.